Podcast Polda Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Polkes. Polisi punya podcast Polda DIY. Hari ini kita akan ngobrol dengan beliau, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY. Beliau ini alumni Akpol 96 dan kebetulan satu kecamatan dengan saya. Tentu karena ini masih protokol kesehatan, masih musim COVID-19, kami ngobrolnya dengan Mas Burhan, Mas Rudi, kalau di kampung beliau dipanggilnya Mas Rudi, ya. Kita tetap pakai masker, tapi barangkali ada pemirsa yang belum mengenal dekat beliaunya. Mungkin saya juga belum tahu, atau mungkin kangen dengan wajah saya. Sekarang saya buka sebentar. Nah, senyumnya manis kan? Nah, silakan Pak Dir. Bro, dibuka bro, maskernya sebentar aja. Siap Bang. Nah, ini wajahnya Pak Dir Krim. Saya satu angkatan sebenarnya, SMA-nya dengan beliau. Hanya kebetulan masuk Akpolnya duluan saya, sehingga terpaksa beliaunya manggil saya Abang. Gitu ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang peristiwa yang kemarin terjadi di wilayah hukum Polsek Kota Gede. Sebenarnya apa yang terjadi, kemudian harusnya bagaimana, dan siapa saja sih yang bisa berperan dalam peristiwa itu. Nah, barangkali bro bisa dijelasin dulu, sebenarnya peristiwa itu seperti apa sih? Gini Bang, ya sebelumnya saya juga memperkenalkan diri. Nama saya Burhan Satria. Ini kebetulan tonggo sak kecamatan, beda kelurahan, Sumber Rarum, saya Sumber Agung. Podo-podo gitu dalan kan gitu kan. Sama-sama orang kulon. Gini Bang. Sebenarnya peristiwa yang di Kota Gede itu, ya kalau kita bilang kenakalan anak-anak, ya itu ceritanya kan cah bandem-bandeman waktu tuh Bang. Kalau zaman dulu kecil kita ketemu sama rombongan liane, nek biyen iki mlaku, yo ece-ecenan itu. Nah, ini juga sama sebenarnya. Ece-ecenan, nanti ada sebuah kelompok 6-7 motor bertemu di dekat lapangan mana itu Kemasan atau Karang atau Kota Gede itu. Kemudian yang satu yang teriak, "Woi!" gitu. Terus dibalas, "Woi!" gitu. Tahu-tahu ada satu anak itu melempar batu bataku atau batu bata gitulah, dan kena di muka salah satu korban itu. Lah, akibatnya apa itu sampai kena muka itu? Apa luka, apa macam mana gitu? Lukanya cukup parah, kalau saya baca di laporannya sampai ada patah di rahang, sama mungkin di muka ya, ada cukup parah juga gitu loh. Nah, kemudian mereka kemudian kan saling mengejar, tapi kan kemudian bubar masing-masing, dan si korban ini siapa sih, Kevin, itu dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Jadi setelah dilempar itu mereka terus bubar pada kabur. Jadi tidak sempat dipukuli pada saat dia sudah terlempar, kan pasti kesakitan tuh. Apa sempat dipukuli kembali atau apa enggak itu si Kevin? Enggak ada Bang. Kalau saya lihat dari hasil penyidikannya tidak ada. Jadi setelah itu bubar. Ini peristiwanya kapan tuh? Sebentar. Saya buka data itu, kalau nggak salah hari peristiwanya itu hari Rabu, tanggal 14 April. Jam berapa? Jam 6.15. Berarti pagi ya? Pagi, mereka itu habis sholat subuhan, jalan-jalan, bunyiin mercon di jalan gitu kan. Nah, terus tiba-tiba ketemulah dua kelompok ini, yang satu 167 motor sama itu, ya itu terus begitu ketemu teriak-teriakan, woi, ece-ecenan atau apalah kita nggak tahu. Dan mereka tidak saling kenal?
tidak saling kenal. Tapi ada beberapa yang tahu lah, oh itu anak sana gitu. Artinya secara wajah mungkin oh itu anak-anak di daerah sana gitu ya. Oh, jadi itu bisa membantu pengungkapan perkaranya ya. Iya, karena itu kemarin salah satu itu seperti itu sekitar jam itu. Nah kemudian itu mereka apa namanya? Salah satu ada yang lempar kena muka, begitu ini terus bubar karena itu lemparnya pakai apa itu? batu bata gitu ya bang. Oke, batu bata. Loh, dia jalan-jalan itu ngantongin batu bata atau batu bata itu tuh dapat dari mana? Kalau dari hasil penyidikan ya dia memang udah persiapan mungkin. Atau katakanlah biasa kan anak itu kan alasannya mesti ya joko-joko pak gitu loh. Oke, yang jelas faktanya bahwa korban ini menderita luka. Ya. Menderita luka dan karena akibat dilempar. Kalau ini dalam pasal-pasalnya yang biasanya diterapkan, ini kena pasal berapa ini 351. pelaku ini? 351. Ya. Apa itu 351? Tidak pidana yang mengakibatkan orang lain luka berat. Oke. Ya. Nah, itu pasti di dalam pasal itu kan ada ancaman hukumannya tuh. Ada. Pasal 351 itu ancaman hukumannya berapa? 5 tahun bang. 5 tahun. Yang luka berat. Yang luka berat. Iya. Nah, kategori luka berat itu seperti apa sebenarnya? Patah. Nanti dokter itu yang menyimpulkan. Oke. Dokter yang menyimpulkan dari hasil visumnya. Jadi orang korban dikatakan luka berat sesuai dengan pasal 351 itu apabila dokter yang menyatakan. Iya. Tetapi secara awal apakah polisi sudah bisa menentukan bahwa ini luka berat atau belum? Dugaan awal lah. Contoh misalnya gini, beda pandangan. Contoh kita begitu di tempat kejadian menemukan luka yang besar. Padahalnya kita ini lukanya ringan aja. Bawa ke dokter visum. Ternyata setelah visum patah tangannya. Nah kan jadinya luka berat bang, mengganggu aktivitas kesehariannya kan. Oke. Nah, tapi kan nanti dokter yang bisa menyimpulkan, Pak ini ternyata ada patahan di bagian tangan, di bagian kaki. Kalau kita lihat secara awal kan cuma bengkak aja. Nah, dalam kasus Kota Gede ini, korban ini apakah sudah ada kesimpulan dari dokter? Kalau saya lihat laporan sudah ada. Rahangnya patah, kemudian tulang hidungnya juga patah dan juga memar di rahang atas pecah, kemudian tulang hidungnya patah. Berarti itu termasuk kategori luka berat. Luka berat. Ya. Dan ancaman hukumannya 5 tahun. Iya. Sebentar, ini pelakunya sudah ketangkap belum? Pelakunya sudah bisa ditangkap. Oke, pelakunya sudah ditangkap. Masih Nah, di bawah umur. fenomena di kampung kita ini kan orang bilang kliteh gitu ya. Kliteh. Ya sebenarnya kalau menurut saya itu kan penganiayaan ya. Apapun itu yang namanya itu ya penganiayaan kan gitu. Nah, kalau ini selama ini juga orang mengatakan kliteh itu anaknya yang pelakunya di bawah umur. Ini umurnya berapa sih pelakunya ini? Pelakunya umurnya belum cukup umur kali. 16 Krisna ini. Belum bang, itu masih di bawah 17 tahun kok pelakunya. Oke, di bawah 17 tahun. 17 tahun, Iya. umurnya 17 tahun? Iya. Nah, itu berarti kan masuk kategori bawah umur ya? Iya, masih kategori anak, karena dia belum 18 tahun. Kan ada undang-undang khusus yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak. Yang Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 ya. Itu di undang-undang itu yang dikategorikan anak itu klasifikasi umur berapa sih? Di bawah 18 tahun. Di bawah 18 tahun? Iya. Berarti 18 tahun kurang sehari dia masih diklasifikasikan anak? Iya. Berarti penanganannya berbeda dong dengan yang sudah berusia di atas 18 tahun? Berbeda bang, memang anak ini punya perlakuan yang sangat khusus. Negara mengatur sedemikian ketat. Contoh misalnya, proses penyidikan anak-anak ini, kita hanya beri waktu 15 hari kalau dilakukan penahanan di polisi, 7 hari plus 8 hari perpanjangan. Kemudian kalau ancaman hukumannya di bawah 7 tahun, maka wajib dilakukan diversi. Diversi ini penyimpangan. Diversi ini melibatkan banyak pihak, tidak hanya kemudian kesepakatan antara pelaku dan korban terus rampung urusannya, enggak, orang ngono bang. Tapi ini harus melibatkan ya orang tuanya, kemudian juga tokoh masyarakatnya, kemudian masukan dari lembaga lain seperti Bapas, psikolog apa segala macam memberikan masukan. Dan itu pun nanti hakim yang memutuskan.
diversi itu. Apakah diversi itu diterima atau tidak? Kalau nggak diterima ya langsung nanti dilanjutkan prosesnya. Oke, sebentar. Sebelum masuk ke diversi, ini kan tadi ceritanya kan mereka rame-rame itu. Ya. Yang ditangkap berapa orang nih? Yang diproses sekarang ini? Satu sementara. Yang lain kemana? Yang lain kan hanya ikut rombongan tapi tidak melakukan apapun. Oh, oke. Jadi yang lain itu tidak ikut melempar atau mukul enggak? Enggak. Dari hasil penyidikan yang kita temukan hanya satu orang itu aja, Bang. Berarti teman-temannya bisa dijadikan saksi dong? Bisa. Oke. Ini kan saksi dari dua arah kemarin kan, dari pihak korban sama dari pihak ini. Karena ada yang mengenali, oh kayak bocah kono. Nah, terus itu akhirnya kita. Nah, yang satu orang ini pelakunya inisialnya apa ini? Inisialnya K. Inisial K. Iki K. korbannya K iki. Oke. Pelakunya yo K. Iya. Sisi KR, sisi KV. Oke. Nah, pelaku ini kan karena ancaman hukumannya Di bawah 7 tahun. Di bawah 7 tahun, maka yang pertama dia tidak bisa ditahan di polisi, betul? Tidak bisa. Kenapa nggak bisa ditahan? Karena- Apakah ada aturannya? Ada, Bang. Itu di pasal 32 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak tadi itu. Nah, coba dibacain. Nah, nih pasal 32 saya bacakan. Ayat satunya, penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua, wali, dan lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Jadi kalau dapat penjaminan dari orang tua, Itu ayat 1 ya? Ayat 1 Jadi ya. kalau misalnya pelaku itu dijamin oleh orang tuanya ataupun lembaga, Wali, ya. maka polisi tidak boleh tidak boleh melakukan melakukan penahanan. Iya. Kalau sama polisi nekat ditahan gimana? Polisi salah nggak? Ya salah tuh, Bang. Oh. Melanggar undang-undang nggak itu. Berarti polisi kalau misalnya polisi misalnya nih pelakunya dijamin sama orang tuanya Iya. atau lembaga tertentu gitu. Iya. Kemudian polisi nekat nahan gitu. Polisinya salah. Ya salah. Bisa diproses Ya polisinya. bisa. Wah, berarti ya repot juga ya. Ya, Itu- memang anak ini sesuatu yang unik ya. Jadi satu sisi anak itu lebih cenderung kita posisikan sebagai korban, artinya Meskipun dia pelaku, dia ya, korban artinya gitu. karena ketidaktahuan, karena mungkin usianya belum dewasa ya seperti itu loh, seperti itu. Itu sistem undang-undang kita seperti itu ya. Ya. Nah, oke. Terus di pasal berikutnya ada nggak dari pasal Di ayat 2-nya, ayat Bang, 2, ayat ini 2. ya. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi ketika kita melakukan penahanan terhadap anak tadi itu. Oke. Satu, saya bacakan ya, Bang ya. Ya. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut. Satu, anak telah berumur 14 tahun atau lebih. Bisa dilakukan penahanan. Iya. Kalau di bawah 14 tahun nggak boleh. Oke, berarti ke anak-anak pelaku kejahatan atau anak-anak korban kejahatan yang katakanlah korban dalam tanda kutip di bawah 14 tahun, apapun ceritanya tidak boleh ditahan. Oke, itu yang Karena satunya. itu murni dia harus mendapatkan perlindungan dari orang tua, dari ini ya. Artinya kan kebutuhan anaknya harus benar-benar terpenuhi. Jadi misalnya ada anak umur berapa? 14 tahun ya? Iya. Anak 13 umur tahun. 12 tahun nih. Iya. Tiba-tiba dia membunuh orang gitu. Nggak bisa. Nggak bisa ditahan. Iya. Itu sistem peradilan kita seperti itu ya. Sistem peradilan anak kita seperti itu. Iya. Jadi kalau ada anak misalnya umur 10 tahun sudah membunuh orang lain, polisi melakukan penahanan, polisinya salah. Salah. Oke. Ya bunyi undang-undangnya begitu, Bang. Oke. Gelem ra gelem ade melu, Bang. Ya. Kita menegakkan aturan Iya. dengan tidak melanggar aturan kan Betul, gitu. itu. Ya. Terus syarat yang lain apa tadi? Syarat yang kedua adalah diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Artinya kalau ancamannya 7 tahun atau lebih baru bisa kita lakukan penahanan. Oke. Nah, Kalau di pidana umum orang dewasa itu 5 tahun. nah, kalau orang dewasa Ancaman itu hukuman 5 tahun sudah bisa ditahan. kalau ancaman hukumannya 5 tahun bisa ditahan Bisa. atau pasal-pasal tertentu Atau kan? tertentu Ya, seperti ya. penipuan, penggelapan, 351 tadi Meskipun itu ya. ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, bisa. tapi ada pasal-pasal tertentu yang membolehkan tersangka itu untuk ditahan. Boleh ya. Oke. Iya. Jadi kalau dalam kasus anak ini, kalau ancaman hukumannya melebihi dari 7 tahun, dia baru bisa ditahan. Iya. Oke. Itu pun kan syarat yang pertama tadi tuh, Bang. Tidak ada yang menjamin kan. Kalau ada yang menjamin Ya, kita katakanlah misalnya begini. Misalnya dia ancaman hukumannya 7 tahun. Ya. Katakanlah misalnya seperti membawa senjata tajam, membawa celurit, apa itu kan ancamannya 10 tahun kalau nggak salah. 12 tahun. 12 tahun.
membawa sajam itu ancaman hukumnya 12 tahun. Tapi ketika yang membawa itu masih anak-anak, polisi diatur sama pasal-pasal itu. Ya ini undang-undang tadi ini. Tidak boleh ditahan. Boleh ditahan ketika Tidak ada yang menjamin. tidak ada yang menjamin. Jadi misalnya dia bawa sajam nih, kemudian ada yang jamin, Ya. polisi nggak boleh nahan. Di pasal 32 nyebutnya seperti itu. Betapa Karena repot. anak itu sangat spesifik ya, sangat spesifik dan sangat spesial. Makanya sampai kemudian muncul namanya undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak. Peradilannya pun dikhususkan kan. Ya, sekarang kita berbicara penyidikan ini, berbicara penyidikan. Terus itu kalau misalnya ditahan nih, kan tahanannya polisi itu kan orang-orang tua nih, orang-orang udah berumur. Polisi punya tahanan anak nggak? Atau apa namanya rutan anak? Sampai sejauh ini kita belum punya rutan khusus anak. Kalau dia ditahan maka dia harus dipisahkan di ruang yang terpisah dari tahanan orang dewasa. Nggak dititipkan di apa gitu? Bisa, tapi kan tidak semua daerah memungkinkan. Kalau di Jogja ada tempat untuk penitipan ada. Bapas itu ada. Bapas Ya, tertahanan anak. Ya, badan pemasyarakatan itu ya. Oke. Bisa. Jadi kalau misalnya terpaksa ada pelaku anak yang harus ditahan karena memenuhi dari unsur-unsur pasal itu, tahanannya pun bukan di kantor polisi, tetapi atau kalau misalnya di kantor polisi juga harus dipisahkan. dipisahkan dengan yang Ya, dewasa. Iya, harus dipisahkan dengan yang Oke, dewasa. itu supaya dia nggak belajar kejahatan yang lain ya, misalnya. Atau di tempat penitipan Lembaga pemasyarakatan khusus anak. Iya. Itu kalau sudah vonis. Kalau misalnya masih dalam proses penyidikan, biasanya tetap di polisi. Tapi harus dipisahkan. Oke. Ada beberapa kebijakan dulu daerah misalnya kan ada beberapa polsek yang tahanannya kosong. Nah, itu sementara kita gunakan untuk menahan si anak. Itu kan masalah teknis saja istilah itu loh. Tapi prinsipnya tersangka anak-anak harus dipisahkan dari tersangka orang-orang dewasa ketika dalam proses penahanan. Oke, itu tentang penahanan anak. Jadi pelaku yang umurnya masih anak-anak itu sekali lagi tidak bisa dilakukan penahanan kalau itu tidak memenuhi unsur-unsur yang ada di Undang-undang sistem peradilan pidana Undang-Undang anak. pasal 32 tadi. Iya. Ya. Kemudian berkaitan dengan diversi, Bro. Apa sih diversi itu sebenarnya? Diversi itu kan prinsipnya adalah penyimpangan dari aturan. Ya harusnya kan orang melakukan tindak pidana ya diproses hukum sesuai dengan ini, penyidikan, kemudian penuntutan, kemudian sampai dengan proses peradilan. Tapi kan di anak ini ada aturan khusus, di diversi disimpangkan dari aturannya, Bang. Contoh misalnya kasus anak berkelahi, ya kita wajib mendamaikan terlebih dahulu, mengusahakan upaya damai. Tapi syarat diversi ini juga ketat, artinya kedua belah pihak harus sepakat. Kalau salah satu pihak nggak sepakat nggak bisa juga gitu loh. Prakteknya gimana sih diversi itu? Prakteknya ini dipertemukan kedua belah pihak. Siapa aja yang terlibat di situ? Di situ dari orang tua anaknya, kemudian dari lembaga-lembaga yang ditunjuk yang biasanya menangani masalah anak-anak ini. Bapas. Kemudian dari Bapas. Polisi itu hanya sebagai fasilitator, Bang. Kita tidak ikut mengambil keputusan dan tidak ikut mengambil peran. Kita hanya memfasilitasi karena sudah. Jadi yang jadi mediator siapa di situ? Bisa dari Bapas, bisa dari lembaga-lembaga itu. Nah, itu. Tapi polisi bisa jadi mediator? Bisa, Bang, tapi relatif selama ini kita hanya memfasilitasi karena kan kita prosesnya tetap melakukan penyidikan. Takutnya nanti dianggap berat sebelah. Ya, dianggap berat sebelah. Jadi misalnya terjadi kesepakatan damai gitu misalnya, damai dengan korban dan pelaku, semua pihak menyepakati. Berarti kasus dihentikan di tingkat polisi? Tidak. Nah, terus? Hasil dari diversi ini kan dibawa ke peradilan. Hasilnya tetap dikirim ke pengadilan. Iya, tapi dia tidak melakukan proses sampai dengan peradilan. Tidak perlu sampai sidang. Oke, berarti nanti akan ada putusan penetapan dari hakim. Iya. Berarti proses dari polisi langsung ke pengadilan. Kan ada jaksa nanti, Bang. Tetap jaksa.
Oh, tetap ke jaksa dulu, tetap jaksa baru nanti Iya. ya. Tapi istilahnya si anak ini tidak secara fisik kemudian kita proses sampai ini. Oh, jadi secara fisik anak tidak harus dioyong-oyong ke pengadilan, ke Makanya kejaksaan. kan diversi namanya kan, Bang. Oke. Diversi, ya. Nah, kalau misalnya itu kan kalau misalnya terjadi kesepakatan, kalau misalnya tidak terjadi kesepakatan gimana? Mau tidak mau proses persidangan harus dijalankan. Artinya dibawa ke kejaksaan. Betul. Nanti di kejaksaan itu ada proses diversi lagi kan kalau nggak salah? Bisa. Oke. Seandainya nih polisi tidak melakukan diversi, ada nggak ancaman hukuman buat polisi? Ancaman pidana tidak ada, Bang, tapi pelanggaran kode etik profesi itu, Bang. Oke. Lah wong kudune dilakoni ra dilakoni yo. Ya. Jadi Karena hukumnya wajib. ya, jadi Wajib. polisi ketika menemukan peristiwa kriminal yang pelakunya itu anak di bawah umur, itu wajib melakukan diversi. Kalau tidak dilakukan oleh polisi, polisinya akan kena sanksi. Betapa repotnya polisi ini. Ya itulah kondisinya gitu. Ya memang kan serba enak, Bang. Kayak kemarin misalnya itu, kita nggak nahan, wah ini kok liane ditanya ora. Loh kan kudu ndelok persyarat penahanannya apa gitu loh. Dikiranya polisi berpihak salah satu pihak. Padahal karena tidak terpenuhi syarat penahanan, maka polisi tidak mungkin kita itu tidak melakukan proses gitu loh. Kemudian yang berikutnya, wong sudah tahu kayak gitu didamaikan. Bukan masalah didamaikan, ini masalah kewajiban. Kewajiban yang dibebankan undang-undang kepada kita. Kalau nggak mau damai ya nggak masalah. Ya, masalah. Gitu. Kan Tetap itu proses lanjut kan gitu. Cuman kewajiban kita adalah memfasilitasi untuk dilakukan diversi tadi itu. Artinya tahap-tahapan yang dipersyaratkan oleh undang-undang itu harus penyidik lakukan. Harus, kan, gitu. iya. Melakukan diversi dan lain sebagainya kan gitu. Kembali ke kasus yang Kota Gede nih. Tersangka sudah ditetapkan 1. Kemudian ini ada semacam reka ulang atau rekonstruksi gitu? Pasti ya. Pasti. Oke. Wajib hukumnya. Oh, wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Kita melakukan reka ulang TKP itu. Di dalam tindak pidana seperti ini wajib hukumnya. Oke. Jadi sebenarnya meskipun ini anak pelaku ini tidak dilakukan penahanan, tapi prosesnya kan lanjut. Jalan, Bang. Nah, ini yang menjadi kemudian kalau orang tidak. Jadi kan kemarin kan informasinya si pelaku udah sempat dibawa ke polsek, dilakukan pemeriksaan, kan kemudian dipulangkan. Kenapa dipulangkan? Ya memang dia tidak bisa dilakukan penahanan. Ancaman hukumannya tidak lebih dari 7 tahun. Iya. Ya. Di kasus-kasus lain yang bisa dilakukan penahanan, kejahatan seperti itu pasti kita lakukan penahanan kok kemarin. Seperti itu. Jadi ini bukan maunya polisi, ya aturannya seperti ini. Mau tidak mau kan kita harus menerapkan aturan tersebut. Iya. Jadi ya memang serba repot sih ya. Orang-orang bilang polisi tidak tegas. Tapi sebenarnya polisi mengikuti aturan, menjalankan aturan. Iya. Oke, ya semoga prosesnya berjalan dengan lancar lah. Tentu saya kira masyarakat juga bisa ikut mengawasi bagaimana prosesnya yang sudah dilakukan oleh Polsek Kota Gede. Saya kira lapis-lapis kemampuan nanti Polsek, kalau misalnya Polsek tidak mampu ya ada Polresta. Ya. Ketika Polresta tidak mampu ada Polda. Dan saya kira masyarakat juga sama-sama mengawasi. Dan ini menjadi perhatian kita semua. Tentu kita semua prihatin bahwa ada korban di situ. Tetapi tidak boleh lagi ada korban-korban berikutnya. Siapa yang harus berperan? Bukan hanya polisi. Polisi itu saya kira ketika terjadi tindak pidana, polisi akan melakukan pengungkapan tindak pidana itu. Tentu polisi juga melakukan pencegahan terhadap peristiwa pidana. Tetapi polisi juga bukan segala-galanya tanpa peran dari masyarakat. Siapa yang harus berperan? Banyak, ada masyarakat. Supaya keluarga kita itu tidak menjadi korban dan juga tidak menjadi pelaku. Apalagi ya seperti tadi disampaikan bahwa selama ini yang katanya klitih ya, itu tidak pernah ada yang klitihnya jalan kaki. Ya istilahnya gini, Bang. Masyarakat harus paham bahwa
kejahatan jalan anak-anak itu sebagian besar diawali dari orang tua yang membelikan kendaraan kepada anak di bawah umur. Karena belum pernah kita temukan, saya sudah mungkin kita sama-sama lama di sini Bang. 10 tahunan di sini belum pernah kita temukan kasus klinis menggunakan sepeda MTB atau sepeda jengki, itu nggak ada. Semua kasus klinis pasti menggunakan sepeda motor. Dan anak di bawah umur, pertanyaan kita adalah kenapa orang tua mau memberikan anak di bawah umur sepeda motor? Ya kita nggak boleh lah kemudian anak orang tuanya nggak mau repot terus ben pakai motor dulu, nggak bisa seperti itu. Tanggung jawab umurnya kan tetap ada di orang tua. Sebenarnya bukan orang tua saja kan dia punya mungkin kakak, pamannya kan juga harus open kan. Tidak, iya Bang. Ya kalau misalnya alasannya menjadi oh dia tinggal di sini udah orang tuanya sudah nggak ada, orang tuanya sudah kemana-kemana, kan ada keluarganya Ya, yang lain, mungkin ada tetangganya, ya sekali lagi harus open dengan lingkungan. Betul. Tidak bisa ya. Bukan berarti polisi tidak mau disalahkan, tidak, tetapi ya inilah faktanya bahwa tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan satu pihak saja. Tentu siapapun tidak ingin anggota keluarganya jadi korban, apalagi menjadi pelaku. Saya kira tidak ada yang berkeinginan seperti itu. Di Yogyakarta sebenarnya ada satu contoh kampung yang bagus loh Bang. Nah, mungkin ada tip ini, Bro, untuk supaya aman dari anak-anak kayak gitulah. Ada satu kampung Kumendaman, tepatnya di depan Polsek Mantri Jron. Itu Pak RW-nya sangat aktif. Di situ mencanangkan kampung bebas anak-anak berkendaraan bermotor, anak di bawah umur. Oke. Itu kampung sangat bagus sekali. CCTV-nya komplit. Setiap ada anak yang kumpul-kumpul tidak jelas merokok, langsung ditegur, diingatkan, dikembalikan ke orang tuanya. Di situ tidak boleh yang namanya orang tua merokok dalam rumah, semua disiapkan satu tempat di luar. Kemudian di situ tidak boleh namanya anak di bawah umur mengendarai sepeda motor dalam lingkungan itu. Artinya apa Bang? Artinya peran lingkungan ini sangat penting. Padahal daerah dulu daerah apa kemudian. Tapi data di daerah itu memang tidak pernah terjadi kriminal yang dilakukan oleh anak-anak. Dulu pernah. Oke, semenjak dicanangkan kampung apa namanya? Setahu saya namanya kampungnya Kumendaman. Kampung Kumendaman. Pas depan Polsek Mantri Jron. Oke. Artinya dia mencanangkan beberapa aturan-aturan. Iya. Kampung bebas asap rokok, kemudian kampung bebas anak-anak berkendaraan bermotor. Nah itu. Pokoknya kampung itu sangat tertib. Kalau saya bilang itu sebenarnya harusnya bisa menjadi pilot project atau contoh. Dan dia saya lihat sudah beberapa kali dapat penghargaan waktu itu. Oke. Oke, Bro. Itu sangat care sama lingkungan mereka itu. Satu warga kampung itu. Dulu pernah saya menemui kejadian di situ tuh, ada anak sekolah, jam sekolah ada di situ, ditegur sama mereka. Ini jam sekolah, kenapa kalian di sini? Dipulangkan ke sekolahnya. Artinya kan kepedulian itu ada. Lama-lama anak-anak sekolah yang bolos pasti tidak mau di situ. Oke. Artinya lingkungan ini sangat menentukan sekali. Bagaimana bagaimana perilaku si anak di tempat tersebut. Oke. Nah, Bro, ini kembali ke masalah kota gede nih. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat terkait penanganan kasus kota gede ini, dan gimana masyarakat harus menyikapinya? Monggo. Baik, yang pertama kita memastikan bahwa proses hukum berjalan. Artinya penyidikan ini berjalan tentu sesuai dengan aturan-aturan. Ada undang-undang sistem peradilan pidana anak yang harus kita terapkan. Ada proses hukum acara pidana juga yang kita jalankan. Artinya tidak semuanya kemudian melompat kita ini kan tidak gitu loh. Jadi proses ini saya pastikan berjalan. Kita kawal sampai dengan kalau memang nanti tidak ada kesepakatan perdamaian atau tidak terjadi diversi, ya berarti kita tetap melakukan proses persidangan. Kemudian yang kedua yang perlu kita sampaikan, kalau misalnya masyarakat tuh perlu tentang informasi bagaimana sih proses penyidikannya ini, jangan tanyakan di media sosial, tanyakan kepada kami penyidik, karena media sosial itu nggak bisa menjawab bagaimana proses penyidikan. Datang aja, Pak, ini gimana sih Pak prosesnya, pasti kita akan jawab kok. Tapi kalau ketika teman-teman nanti atau masyarakat bertanya di media sosial, kan yang jawab kan yang tidak tahu masalah Bang, kadang-kadang. Itu jauh lebih kencang dibanding kita yang tahu masalah gitu loh. Nah, jadi mungkin itu satu pendewasaan atau pembelajaran yang perlu kita ini kan. Kemudian yang berikutnya,
silahkan dipantau proses penyidikan yang kita jalankan, boleh ditanyakan kapanpun, dimanapun. Yang penting etika berkomunikasi tetap kita jaga. Saya pastikan proses hukum berjalan sesuai dengan aturan. Itu Bang. Oke, saya kira gitu, sedulur Jogja. Bincang kita dengan apa yang sudah disampaikan tadi mudah-mudahan memberi keyakinan kepada masyarakat bahwasannya kita serius, Polri ini serius, Polda DIY ini serius menangani perkara-perkara demikian. Ya, tidak usah ragu bahwa kami main-main dengan peristiwa ini. Ya, kalau sedulur Jogja atau siapapun Anda ragu, kita terbuka untuk ditanyakan. Kita terbuka untuk menjadi tempat bertanya. Pak, ini kasusnya bagaimana? Kita akan jawab. Kita akan jawab ya. Dan tentu kita tidak ingin ada korban-korban berikutnya dari peristiwa-peristiwa semacam ini. Tentunya bukan hanya peran polisi, tetapi peran kita semua. Nah, peran kita semua agar anggota keluarga kita tidak menjadi korban dan juga tidak menjadi pelaku. Maka ya lingkungan, keluarga, orang tua, kakak itu ikut membantu mengawasi kita semua. Demikian bincang-bincang kita hari ini berkaitan dengan masalah Kota Gede. Ya, nanti di kesempatan lain kita akan ngobrol lagi dengan beliau, tentu dalam hal yang tema yang menarik lainnya. Masih banyak tema yang menarik yang saya kira masyarakat ingin mendengarnya. Saya paham apa yang kira-kira Anda ingin tanyakan. Pelan-pelan, mudah-mudahan kita akan bisa rutin ngobrol dengan Pak Dir dalam acara Polkes. Polisi punya podcast Polda DIY. Demikian, salam sehat, salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Polda Jogja.